perhatian untuk persebaya. Bapak Ibu panitia Sanang kes datang nih, saya sanang untuk datang ketabuhan nanti mulai coba nanti dibahas ini sedikit. Nah, nasi yang 5 warna ke mewakili keberadaan catur sanat kita. Warna dalam tantra itu disebut datu. Nah, segahan ini dalam tantra bukan hanya sekedar sarana ritual. Ini disebut yantra. Nah, yantra ini adalah susunan-susunan tertentu yang dipolakan sedemikian rupa untuk kita mengakses energi sang catur sanat kita. Maka dalam yantra itu konsep yang paling Nika Yahnyo. Di Buana Agung, di alam makrokosmos, dia berdiam atau beliau berdiam secara energi di arah timur, Purwa. Maka arah timur itu identik dengan energi spiritual, energi keleluhuran, kebijaksanaan, kesucian. Dalam Kandepat Dewa disebut dengan linggih Sangyang makanya senjatanya nih gente gitu. Maka energi di sana nih karakteristiknya berhubungan dengan energi kesucian. Di Buana Alit, sang catur sana kita itu berdiam di jantung kita. Maka warnanya jantung itu adalah putih, Bapak-bapak. Coba searching di Google. Warna jantung kita itu petak warna putih. Makanya saudara 4 kita yang pertama pasti berdiam di jantung di bawah. Makanya Mali Bos sebentar ketika tiang tuntun mesegah terhubunglah dengan organ-organ itu nyong yang ada di jantung bawah badan itu. Berdiskusilah kita, berdialoglah dengan jantung kita sesekali waktu. Kemudian yang warna merah itu menggunakan beras warna merah. Itu mewakili saudara 4 kita yang kedua. Di Buana Agung, di alam makro, dia berdiam di arah selatan. Idul, selatan. Kutub selatan itu identik dia dengan energi peleburan. Makanya dalam konsep Kandepat Dewa, Brahma atau Bama Dewa yang berdiam di arah selatan. Sifatnya Brahma itu panas, sifatnya api selalu melebur. Di dalam tubuh kita itu berdiam di organ hati, liver. Berarti saudara 4 kita yang kedua bernama Getih itu berdiam di hati, di liver. Kemudian yang kuning itu saudara 4 kita yang ketiga. Di Buana Agung dia berdiam di arah barat. Warnanya kuning, identik energi itu berhubungan dengan kesejahteraan, rezeki, keberuntungan. Maka dewanya adalah Mahadewa. Warnanya kuning, makanya kuning identik dengan kemuliaan. Ada yang memegang kuning nih gitu. Energi kemuliaan dihadirkan. Yes. Energi kesejahteraan, kesuburan, kemakmuran itu energi warna kuning. Dan saudara 4 kita yang ketiga itu berdiam di Buana Alit di ginjal, ungsilan, ginjal. Barangkali ada yang gangguan ginjal atau apa, niki pun sarana penyembuhan yang paling efektif menyembuhkan diri sendiri. Sampun kentan yang hitam itu saudara 4 kita yang nomor 4. Itu di alam makro atau di Buana Agung dia berada di utara. Energi di sana itu adalah energi taksu. Kita orang Hindu harus percaya dan bahwa dan ibu tan menderbe taksu, apa yang dikerjakan tidak berhasil. Maka palingnya taksu itu di Merajan, kalau di Bali pasti di utara menghadap selatan.
Dewanya pasti Wisnu yang disebut Sang Hyang Wisnu Sidi, Dewaning Pengusada. Maka seorang balian harus memuja Wisnu Sidi. Di Buana Alit berdiam di mana? Di Empedu atau di Ampru. Maka segala penyakit apapun dalam dunia usada, obat itu mesti harus dialirkan dari Empedu. Karena di sana linggih Sang Hyang Wisnu Sidi, Sang Hyang Wisnu Toya, tirta amerta yang rahasia di dalam tubuh kita itu mengalir dari Empedu. Maka Dewaning Taksu itu adalah saudara kita yang nomor 4, Iraku Nyoman Sakti Pengadangan. Sang Buddha Banas Pati Raja gitu. Saudara 4 kita yang nomor 4. Dan yang di tengah nika, yang berumun nika, mancawarna nika adalah diri kita sendiri sebagai pancernya. Sang Meraga Atma yang disebut Sang Hyang Siwa Pati, atau yang disebut Sang Hyang Rare Cili, Sang Hyang Rare Merke gitu. Kenapa dikatakan Rare? Karena Sang Hyang Atma memperagan anak alit. Kalau di dalam Buana Kose, dia berdiam di Catuspada Angga Sarira sebesar jempol jari niki Sang Hyang Atma. Cahayanya itu seperti jutaan matahari. Sang Hyang Atma di dalam lontar Buana Kose. Nah, pun genten di bawahnya nike ada bawang jahe. Bawang jahe garam. Nike perlambang dari 3 unsur alam. Kalau teologinya pasti ampun Sang Hyang 3 Sakti, Sang Hyang 3 Wisesa, Brahma, Wisnu, Iswara. Tetapi dalam lontarkan debat tidak cukup begitu memahaminya. Harus kita kaitkan dalam realitas kehidupan kita, bahwa kita hidup tidak terlepas dari 3 unsur ini: api, angin. Ini diadopsi oleh Barat sehingga mesin-mesin itu diciptakan. Barat itu jeniusnya begitu, di material semua pengetahuan yang di timur gitu. Coba mesin itu, mesin apapun berarti 3 unsur itu yang dimainkan. Pengapiannya, abang enten udaranya, abang enten minyaknya harus ada kan? Maka dikatakan Sang Hyang 3 Wisesa, 3 Sang Kaning Jati kan? Tiga diwakilkan oleh 3 unsur yang ada di dalam segehan: bawang, jahe, muang, asik. Bawang, jahe, muang, garam. Nah, berasnya niki, berasnya niki sudah jadi nasi. Seharusnya ada berasnya di bawah tangke niki. Nah, sudah digabung dengan garamnya niki mungkin. Nah, berasnya niki adalah lambang dari kesuburan. Beras. Jadi 5 unsur itu dalam segaman itu mewakili 5 karakteristik energi. Coba bayangkan. Jadi ketika kita mesegah, mengakses kekuatan Sang Caturusana kita untuk terhubung dengan 5 energi itu: energi kesucian, energi peleburan, penetralisir, perlindungan diri, energi kesejahteraan, taksu atau spiritual, dan di tengah adalah pancer diri kita dalam pengendali dari semua energi. Luar biasa, ini hanya sekilas begitu sangat sederhana gitu. Tetapi kalau ini sering digunakan, sering dilakukan, pasti sebetulnya Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu yang luar biasa manfaatnya. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan ketabuhan. Kalau bisa ketabuhan itu menggunakan 3 unsur juga: ara, tua, sama berem. Nah, kenapa ara, tua, sama berem? Niki bukan sekedar unsur. Bahkan ada jurnal internasional yang baca, penelitinya itu dari Jepang, meneliti tentang ritual-ritual Hindu yang dilaksanakan di Nusantara. Itu ada teori yang namanya nanoisme. Dari bau kita bisa merubah susunan partikel di sekeliling kita.
dari bawang, bau jahe, kemudian bau tuang, bau arak, bau garam, itu bisa merubah susunan partikel-partikel di sekitar kita itu menjadi keselarasan. Makna dari dupa itu padipan, cahaya. Kalau dalam dunia tantra ini disebut dengan geni sekenang. Geni di Buana Agung, kalau geni di Buana Alit disebut dengan geni rahasia. Ring dija genahnya, ring ujung tulang ekor, ring nabi. Itu ke bawah geni rahasia. Iki harus dinyalakan, geni di luar dan geni di dalam. Mudah-mudahan itu yang akan galah. Diberikan kesempatan, malah sarang semoga kita akan bahas lebih dalam mengenai itu. Ritual ini bukan sekedar ritual tapi yang berat. Nah, pertama disediakan juga harus tirte atau tuyul anyam. Jika bisa coba lihat, ada 3 mandala di dalam tanah itu. Lingkaran, tatak sederhana ini ke segi 4. Kemudian bentuk tumpengnya ini sesungguhnya segitiga. Meskipun ini sudah sudah kegencet masalahnya ini. Kalau utuh tumpengnya ini bentuknya segitiga. Berarti ada 3 mandala di sana yang mewakili tubuh kita. Kalau segitiga itu dari pusar ke bawah, itu disebut dengan mandala segitiga. Nike kunda rahasia. Nike unsur budenya ada di sana. Pokoknya kalau berhubungan dengan emosi niki di bawah pusar tempatnya. Maka di sini yang berlinggih-linggihnya sang Buddha. Kemudian yang segi 4 nike adalah dari pusar sampai dicekokin dulu. Nike ke bawah dalam dunia tantra, kadiatmikan dan kewisesan disebut dengan bumi plase. Ini ruang segi 4 tubuh kita. Disebut dengan Madhyani Mandala. Ini soring mandala. Ini berhubungan dengan kandepat Buddha, ini berhubungan dengan kandepat sari. Maka sarin-sarin Sangyang Pancamau Buddha ini di sini tempatnya. Di mana tempatnya? Di sini pencatus pada pempatan ini. Yang pencatus pada sari ini ke bawah ulun angen. Maka proses melanasi ke panganjar apapun tulisannya pada dua atau sekitar itu yang pertemuan antara Omkara dan Omkara Susah. Pertemuan dengan api dan air di dalam mata diki yang benar. Sangyang Atma mengenal diki. Dan amang kita lingkaran tamas niki mewakili luhuring mandala anggesarire dari cekoking bulu sampai di siwedwara. Niki disebut dengan kapala. Kita mewarisi tradisi niki dari tantra tradisi kapalika. Yang kemarin ke Museum Nasional itu ada patung Buddha di kepala nih ada nabi, ada otak, di otak nih ada nabi pikiran. Maka segala sesuatu di dalam tubuh kita bergantung pada pikiran. Maka pikiranlah mewadahi semuanya, ya. Itu switch sesuatu dari luar biasa, bisa nyambung terkoneksi dengan takunya gitu. Makanya untuk kelanjutan ke depannya untuk anak-anak peseraman mudah-mudahan bisa direalisasikan. Buatlah bentuk segahan seperti ini. Karena mewakili 3 aspek, 3 mandala tadi juga mewakili unsur Tri Pramana, Bayu, Sabda, Idam, mewakili unsur Triguna, Satwa, Rajas, Tamas. Semua itu ada dalam nabi, ada dalam pikiran kita. Kalau ampun pikirannya ruwet, mempengaruhi aspek di bawah, di tengah tubuh. Maka kalau pikiran ini tenang, selaras, juga aliran energinya selaras. Oke. Maka selain tujuannya mesegah jika adalah terhubung dengan Sang Caturasana, tujuan spiritualnya adalah menyelaraskan medan-medan energi yang ada di 3 mandala tadi. Soring mandala, Madhyani mandala, luhuring mandala, yang segitiga, segi 4 dan bulat lingkaran. Konsep takwe tantra kediatmikan
Yang tiga inilah melambangkan anung suara, anung suari, arda candra, windu nade. Di bawahnya ini adalah okare. Maka tubuh kita memperagan sangyang okare. Lahir kita dari om, kembali kita ke om. Banyak yang jelaskan, sampai besok pagi bisa dia jelaskan. Ini nanti mengingat waktu sekarang urutan mesegah. Pertama, letakkanlah canang itu di atas sambun. Canang niki dari kata cane Jawa kuno. Itu identik dengan keindahan. Maka ketika mempersembahkan canang harus disertai keindahan yang muncul dari dalam dan pikiran. Ini selaras, ini selaras, ini juga selaras. Dupa ini sebagai padipan, geni sakunan ini upa saksi. Saksi ketika kita melakukan sebuah nikah dari hati yang paling dalam. Harus disertai dengan ketulus ikhlasan kita terhubung. Oke. Nah kemudian pertama perciki dulu tirte karena niki mesegah diraga terhubung tidak dengan satu. Ya? Maka uripnya serba 8 karena uripnya di tengah kan 8 gitu. Nah ini juga yang sampaikan ya. Orang itu masih memperasaan catur. Maka kalau sebelum belajar diajari mesegah, guru menjadi selaras, murid menjadi selaras secara energi, aliran pengetahuan itu akan mengalir di dalam bawah sadar mereka. Itu akan menjadi benih pengetahuan yang luar biasa. Maka peran guru ini adalah penabur benih yang temukan di dalam lontar silet ramani ngaguran guron. Guru ini adalah membuka belawang, membuka pintu, memberikan benih pada anak didik. Benih apa yang nanti akan diberikan? Tentunya adalah benih kesadaran. Ini yang tekankan kepada bapak-bapak dan ibu sebagai guru bersama. Yang penting ini sudah katur. Kenapa ini ditempatkan di bawah di depan pelinggih? Kita berbagi kepada semua makhluk. Ketika kita tempatkan ini, semut-semut datang nih. Mereka juga menikmati kan sarwa prani tangkar. Berarti kita membahagiakan juga semua makhluk. Seperti mantra yang terakhir dari video ini. Nah, ini kemantan dari yang mudah-mudahan sekiranya jelas. Nah, ada di sini kekeliruan sedikit Bapak dan Ibu. Karena yantra kalau mau bagus energinya mesti harus mengikuti mandala. Mandala itu ada perhitungan arah atau orientasi. Nah, ini penempatan nasinya sedikit agak keliru. Seharusnya putih itu di depan. Kan putih itu di depan, sebelah kanannya itu baru merah. Di bawahnya itu adalah kuning. Di sebelah kirinya itu adalah hitam. Kenapa putih itu di depan? Karena dia mewakili arah timur. Nah, ini ada kejadian lucu yang menarik. Salah satu pembelajar di peseraman Tantra Sastra itu keluar negeri bawa sekolah. Jadi dia sekolah dalam blok. Nah, kalau di luar negeri, biar tidak bingung bapak dan ibu menentukan arah di mana arah timur dan lain sebagainya. Pokoknya duduk menghadap manapun ketika mesegah, kalau sudah di depan itu berarti timur. Jadi tidak perlu semeton lihat kompas. Kiblat, ini kang ini kan? Pokoknya depan timur. Jadi di depan itu selalu warnanya putih. Jadi ke arah manapun kita menuju, berarti itu jantung kita itu maksudnya. Karena ini mesegah di raga. Mudah-mudahan nanti ada waktu Cici akan berikan mesegah di Buana Agung harus diimbangi nih. Mesegah di raga. Ini banyak sekali yang keliru mesegah di rumah itu. Di pintu masuk mesegah warna selam. Karena sifat hitam itu adalah menarik energi, semua ditarik dibawa ke dalam rumah, sehingga kekacauan energi lah di sana. Ini kita berbicara tentang tantra kan debat.
Mesegeh di lembuh itu harus warna merah karena itu sifatnya menetralisir, harus Sanggundo Merajapati di sana ditempatkan, baru bisa menetralisir kekuatan-kekuatan yang negatif. Kalau pakai sekohan selam bahaya sekali. Rumah itu tensinya bisa tinggi, masalah sepele bisa jadi besar, itu mempengaruhi energi. Tapi untuk sementara dulu mungkin karena berkaitan dengan pesrama, ini dulu direalisasikan kepada anak-anak pesrama. Muncul pertanyaan, apakah ini Hindu? Kok saya diajarkan Hindu Bali Sentris? Ini Hindu universal. 5 warna ini mewakili 5 pilar dalam Weda. Satya, Dharma, apalagi cinta kasih yang disebut dengan prema, kemudian haimsa tanpa kekerasan, Santi. dan terakhir adalah bhakti. Semua ada di sini, gitu. Jadi dengan kita mesegah ini, yang di timur kita menjadi baik, yang di selatan kita menjadi baik, yang di barat dengan menjadi baik, yang di utara menjadi baik, di tengah-tengah menjadi baik, semuanya menjadi selaras, itu maksudnya. Realisasi ajaran Weda dalam lontar di Nusantara direalisasikan dengan ritual yang sederhana ini, karena guru-gurunya Dumun di Nusantara tidak semua orang bisa baca lontar. Tidak semua orang bisa baca Weda. Direalisasikan dengan cara begini, tetapi tidak mengurangi esensi makna dari apa yang kita lakukan. Apa nih Dumun?